Dimamah oleh bumi. Begitu pula orang yang banyak berselawat pada Nabi Muhammad, jasadnya diharamkan dimamah oleh bumi. Orang yang hatinya tamakan bubu Ahmad fihi, wallahi innal arda la tulihi. Orang yang di dalam hatinya tamakun rasa cinta kasih pada Rasulullah, demi Allah, kata Syekh Ihsan Bayanuni, Allah haramkan ditelan oleh bumi, dimamah oleh bumi. Maka ini seorang imam di dalam menghafal Al-Quran, imam di dalam ilmu hadis, imam di dalam ilmu tariqah, imam di dalam salawat, imam di dalam mencintai Nabi Muhammad, sudah tentu jasadnya tidak dimamah oleh bumi, menandakan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berada di hadapan makam wali Allah, di situ tempat turunnya hujan rahmat Allah. Engkau duduk, engkau pulang membawa hujan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mendengar juga bagaimana kalam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Aqas. Engkau duduk sebentar di hadapan wali Allah, duduknya tak lama, seperti seseorang memerah daripada susu kambing, ataupun kau memiliki sebutir telur, kau rendam, kau rebus untuk masak, kau memilih sekejap tadi kau duduk. Itu hadirin hadirat lebih baik, kata Rasulullah dalam mimpi para ulama, daripada engkau beribadah sunnah dengan waktu puluhan tahun lamanya sehingga lepas satu demi satu anggota tubuh badanmu. Kita bukan duduk dalam 5 minit seperti orang memerah susu kambing, tapi kita duduk daripada pukul 8 pagi sampai pukul 1. Bayangkan ini sabda Nabi Muhammad di dalam mimpi. Betul ini mimpi, tapi ru'yah hak, mimpi kebenaran. Kalau ada satu mimpi yang pasti mimpi itu adalah mimpi yang benar, tidak lain dan kerana bermimpi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahabatin nubuwwah wa lam tabqa illa al-mubasysyirat." Kenabian telah pergi, wahyu terputus betul, tetapi masih tersisa al-mubasysyirat, kata Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, al-mubasysyirat ya Rasulullah, apakah mubasysyirat, apakah kabar gembira ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ru'ya salihah yaraha ar-rajulu aw tara lahu, mimpi yang benar, mimpi yang indah yang dimimpikan oleh orang-orang saleh, atau orang-orang saleh memimpikan fulan. Inilah yang tersisa daripada kenabian. Maka para ulama-ulama banyak kan minal awliya yang bermimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi menganjurkan untuk setiap di antara kita duduk bersimpuh di makam para awliya. Tadi kita juga mendengar bagaimana kisah yang dikatakan satu orang daripada tadi berhaji sampai di kota Mekah, kehabisan duit, kehabisan uang, tidak ada bekal, terpaksa melompat di pondok-pondok di madrasah-madrasah di kota Mekah. Setelah itu dia bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa kau tak berziarah kepada aku, wahai cucuku? Nabi bertanya, maka dia jawab oleh orang tersebut, ya Rasulullah, hamba bukan tidak mahu menziarahi paduka, tapi hamba kekurangan dana, tidak ada uang, tidak ada duit ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau tidak mengetahui bahawa engkau menziarahi makam cucuku Abdullah bin Alawi Al-Haddad akan dilaksanakan, dibukakan pintu-pintu ijabah untuk 70 hajat-hajat engkau. Hadirin hadirat, kalau Al-Imam Al-Haddad adalah kutbu zamanih, kita berhusnudhan bahwasanya Maulana Sultan Al-Arifin As-Sidi Syekh Ismail Al-Jalani adalah kutbu zamanih. Sebab kebanggaan bagi kita, wahada fakhruna, kita orang merasa berbangga. Allah hadiahkan satu orang kabir min kibaril awliya disemadikan di negeri kita. Tapi alangkah rugi orang yang Allah berikan anugerah besar tidak mau menghargai anugerah besar yang Allah berikan kepada mereka. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita dapat berada di makam Sidi Syekh Ismail Al-Jalani. Antara niat kita menziarahi makam Sidi Syekh Ismail Al-Jalani adalah liqada'il hawaij, untuk Allah makbulkan hajat-hajat kita. Dan datang dalam majlis ini sanggup berpanas-panasan berjam-jam melawan matanya dan ngantuk, kerana kita yakin kita punya hajat, ada doa-doa yang belum diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan dengan karamah Sidi Syekh Ismail Al-Jalani dan dengan karamah moyangnya Sultanul Awliya wa Malakul Asfiya Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani wal Muhyi Subhani Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
Allah makbulkan hajat-hajat kita. Allah bukakan pintu-pintu langit untuk doa-doa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat masuk waktu zuhur, saat itu terbuka pintu-pintu langit, maka Allah terima hajat-hajat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Antaranya adalah tujuan kita menziarahi makam aulia ini adalah ta'aruf, untuk kita mengenalkan diri kita kepada Maulana Syekh Ismail Al-Jailani. Hadirin hadirat, para wali-walinya Allah, mereka hidup di kuburan-kuburan mereka. Jangankan kata para wali-wali Allah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang membawakan kefahaman kepada kita, apabila kita menziarahi setiap pusara orang Islam, kita disunahkan mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kita disunahkan kerana apa? Kerana orang di dalam kubur, jangankan kata wali, jangankan kata ulama, orang awam biasa saja mendengar salam daripada kita. Dan itu disunahkan untuk kita mengucapkan salam kepada kubur-kubur orang Islam. Dan dikatakan bahawasanya orang-orang di dalam kubur merasakan kehadiran, mengetahui siapa yang menziarahi dia. Hadirin hadirat, apatah lagi Sayyidina Syekh Ismail Al-Jailani yang merupakan walinya Allah. Tujuan kita datang setiap tahun, tak pernah bosan. Kalau ada setiap bulan yang agama dia, setiap bulan kita akan datang. Kenapa kita tak sentuh muka kita di hadapan Sayyidina Syekh Ismail Al-Jailani? Kita ingin memperkenalkan diri kita kepada Sayyidina Syekh Ismail Al-Jailani. Untuk apa kita dikenal wali-wali Allah? Sekarang kau perlu mengerti kebesaran pentingnya dikenal wali-wali Allah. Kalau di dunia, kalau bagaimana kalau kau dikenal oleh Perdana Menteri? Bagaimana kalau di dunia kau dikenal oleh Presiden negara yang hebat? Tentu kau bangga, kerana banyak permasalahan kau akan dipermudahkan. Tetapi nanti di hari kiamat, seluruh raja-raja hilang kerajaannya, seluruh pemimpin hilang pemimpinannya. Yang tersisa adalah para ulama. Nahnul muluk wa laysal mulku li ghairina illa ismuhu wa iqabuh. Kata Sayyidina Fakhruddin Syekh Kabir Saleh, nanti di hari kiamat, raja yang sebenarnya, pemimpin yang hebat sebenarnya adalah kami para wali-walinya Allah. Kami para ulama-ulama pewaris baginda Nabi Muhammad. Mereka adalah para pemimpin-pemimpin di hari akhirat, yang mana dengan ucapan mereka, dengan jari tunjuk mereka, dengan izin Allah memadamkan api neraka yang akan membakar kita. Ini tujuan kita, agar kita tidak dilupa oleh Sayyidina Syekh Ismail Al-Jailani, memperkenalkan diri kepada beliau. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Kalau beliau telah mengenal kita, kerana kita setiap tahun menziarahi makam beliau, atau pernah seumur hidup menziarahi makam beliau, telah cukup syarat untuk kita memberi syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tadi juga dikatakan baikkan Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu mendengar seorang diazab di dalam kuburnya. Maka ditanyakan, siapakah orang ini? Bukan murid beliau, tidak pernah melihat Sayyidina Syekh Abdul Qadir. Mereka pernah berdiri di hadapan pintu majlis di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dengan sebab itulah Sayyidina Syekh Ismail Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdoa ada Allah terima syafaatnya, dia akan angkat kubur daripada orang tersebut. Bahkan kami pernah mendengar kisah lain, riwayat lain daripada guru-guru kami. Satu orang, satu saat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu melintas di sebuah perkuburan. Maka di saat itu beliau mendengar teriakan orang di dalam kubur sedang disiksa oleh Allah. Ternyata si mayat itu orang ahli maksiat, orang pelakuan dosa. Hadirin hadirat, maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata kepada murid-muridnya, saya mendengar orang dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah. Murid-murid mengemis, wahai Tuan Syekh, doakanlah mudah-mudahan Allah angkat azab daripada penghuni kubur ini. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenapa saya perlu mendoakan dia? Apakah dia murid saya? Dijawab oleh murid-muridnya, ini bukan murid paduka. Apakah dia pernah melihat wajah saya? Tidak pernah melihat wajah paduka, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apakah dia pernah membantu dakwah saya? Tidak pernah, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apakah dia pernah hadir majlis saya? Tidak pernah, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lantas bagaimana saya ingin mencapai beliau? Bagaimana saya akan mendoakan beliau? Maka dijawab oleh satu orang murid, wahai Tuan Syekh, betul dia bukan murid paduka, tidak pernah menatap wajah paduka, menjadi murid paduka juga tidak. Tetapi pernah satu ketika paduka menunggangi seekor kuda untuk pergi berdakwah. Maka ketika paduka memecut kuda tersebut, berterbangan debu-debu jalanan, dan lelaki itu keluar daripada rumahnya pernah melihat debu yang berterbangan daripada kuda paduka, penunggang kuda untuk pergi berjihad fi sabilillah. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir, ini sudah cukup jadi syarat untuk saya memohon kepada Allah, mengemis kepada Allah agar Allah mengampunkan dan mengangkat siksa kubur bagi orang tersebut. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, nanti kalau anda dan saya masuk di dalam lubang kubur, ingin diazab oleh malaikat,
Kerana banyaknya dosa-dosa kita. Ingatlah bahawasanya kita memohon syafaat Rasulullah, memohon syafaat walinya Allah Sayyidina Syekh Ismail Al-Jailani. Kalau ditanya apa penyebab, apa kelayakan engkau untuk memohon syafaat Syekh Ismail Al-Jailani, katakan saya pada saat ini 7 hari bulan 2 2026 bersama para ulama, bersama para habaib menjarai Sayyidina Syekh Ismail Al-Jailani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Mudah-mudahan semua di antara kita dicatat kabul oleh Allah. Allah lipat gandakan pahala. Tadi kata Syekh Wahab yang ada kat luar sana, yang berpanas-panasan, pahalanya boleh lagi banyak daripada pahala orang yang duduk sekarang ini. Tapi insyaAllah semua di antara kita doanya mustajab dan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira pada muslimin muslimat yang hadir majlis ini. Tidak kami lupakan pada yang membantu di dalam jaya di majlis ini, terutama kepada anak-anak saya daripada Rubat Ati Al-Lami, Ikhwan Rubat Ati Al-Lami yang berserta mata berkhidmat ke majlis ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai pembantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicatat oleh orang-orang yang membantu Sayyidina Syekh Ismail Al-Jailani. Nama-nama saya, nama-nama anak-anakku, nama anda semua tercatat dalam Dewan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam Dewan Syekh Ismail Al-Jailani, dalam Dewan para sahadat Al-Ba'alawi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kabul hajatnya insyaAllah. Yang sakit Allah sembuhkan, yang belum hutang belum terbayar Allah mudahkan untuk membayar hutangnya, yang belum naik haji mudah-mudahan dipanggil naik haji, dimudahkan haji dan umrahnya ya Rabbal Alamin. Yang belum punya zuriat mudah-mudahan Allah rezekikan zuriat yang saleh dan salihah, saleh dan salihah yang susah mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala merezekikan rezeki yang banyak, mencerah-cerah, dan Allah tidak azab kita atas rezeki yang banyak tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.